Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal 8 ayat 10 sampai dengan 13. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Renungan pada hari ini saya beri judul Perjanjian Baru. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam perjanjian baru, untuk perjanjian antar manusia digunakan istilah sunteke. Istilah ini digunakan dalam hubungan pernikahan, perjanjian antar negara, ikatan persahabatan, dan perjanjian lainnya di antara manusia. Ketika mencatat perjanjian antara Allah dan manusia, istilah yang digunakan adalah diateke, yang diterjemahkan dengan perjanjian, namun lebih tepat disebut sebagai sumpah atau wasiat. Hal ini untuk menjelaskan bahwa perjanjian antara manusia dengan Allah tidak dibangun atas persetujuan bersama dengan syarat-syarat yang diajukan masing-masing pihak secara seimbang. Manusia tidak dapat tawar-menawar atau berargumentasi dengan Allah. Sebaliknya, manusia hanya bisa menerima atau menolak tawaran yang Allah berikan. Inilah yang disebut diateke, perjanjian yang dibuat berdasarkan inisiatif dan anugerah Allah. Hanya Allah yang menentukan syaratnya dan Allah bertanggung jawab penuh. Hal inilah yang dijelaskan oleh penulis Ibrani ketika dia mengatakan bahwa perjanjian yang lama telah bercacat dan dilanggar. Kini Allah memberikan perjanjian yang baru, Dia yang sudah difirmankannya lewat para nabi. Perjanjian baru memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama di dalam ayat yang ke-13. Perjanjian baru memiliki kualitas yang baru dalam kualitas dan jenisnya. Kata baru di sini bukan neos, yang berarti menggantikan yang sudah ada sebelumnya, tetapi kata baru di sini yang dipakai adalah kainos, yang berarti baru, yang sebelumnya tidak pernah ada, karena yang lama sudah tua atau dekat dengan kemusnahan. Karakter perjanjian baru yang kedua di dalam ayat yang ke-10, perjanjian baru tidak ditulis dalam loh batu yang mati, melainkan dalam hati dan pikiran manusia yang hidup. Dan karakter yang ketiga, perjanjian baru bersifat universal karena semua orang besar dan kecil akan mengenal Allah. Dan karakter yang keempat di dalam ayat yang ke-12, perjanjian baru memberikan penebusan dosa dan kesalahan bagi manusia yang memegang janjinya. Apa yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan firman ini? Ingat Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia, firman yang tinggal menyertai manusia, yang hidup dalam hati dan pikiran kita. Hal ini
seharusnya membuat kita beriman, taat, dan setia kepadanya. Bukan karena takut kepada hukuman berdasarkan Taurat, melainkan karena kita mengasihi Dia. Perjanjian baru sepenuhnya berdasarkan inisiatif Allah, anugerah dan kasih-Nya yang besar, yang rela memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal demi pengampunan dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Sesungguhnya tidak ada jasa manusia dalam perjanjian baru ini. Janganlah ada seorang pun membanggakan diri dan jasanya dalam hal keselamatan dan hidup berdamai dengan Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 mengatakan, sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ketaatan dan kasih kita kepada Allah sesungguhnya dikarenakan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hal ini membuat kita semakin hidup senantiasa dengan kerendahan hati dan penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.